Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Pak Dirjen, pemilu 2024 ini juga akan dibayangi dengan ancaman teknologi begitu Pak. Semakin canggihnya dunia digital saat ini. Apalagi belakangan ini heboh teknologi kecerdasan buatan yang dikhawatirkan justru akan mempermudah untuk produksi hoax. Lantas seperti apa antisipasi yang disiapkan oleh Kementerian Kominfo sendiri Pak Dirjen? Iya, betul sekali ya. Jadi memang kita memiliki kecemasan bagaimana nanti teknologi digital, apalagi AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini digunakan atau disalahgunakan ya untuk memenangi katakanlah kandidat, calon presiden atau calon anggota legislatif. Ya karena itu kita tentu harus mengambil langkah-langkah. Ya, yang pertama kita ya bekerja sama dengan platform digital. Ya, platform digital untuk katakanlah nomor satu mengkampanyekan cerdas bersuara misalnya begitu ya. Cerdas bersuara artinya kita tidak membuat hoax, tidak lekas percaya kepada hoax, tidak menyebarkan hoax. Ya, tetapi kita cerdas dalam memilih, dalam menentukan pilihan, dan untuk bisa pada pilihan yang tepat, kita perlu informasi yang cukup, yang memadai, sehingga keputusan yang kita ambil tidak salah, tidak keliru begitu. Nah, karena itu dengan menggandeng media sosial, sebetulnya kita ingin mendorong media sosial untuk menampilkan informasi yang akurat, yang akan membantu publik dalam menyuarakan pilihannya, dalam menentukan pilihannya. Dan bahkan platform itu bisa mengambil langkah lebih jauh lagi ya, misalnya seperti di Amerika Serikat ya. Kalau di Amerika Serikat ini beberapa platform seperti yang ada di bawah grup Meta ini memban atau melarang, memblokir, men-take down akun Donald Trump ya pada pemilu presiden 2020. Karena pada pemilu presiden 2016 ya Donald Trump dianggap ya para pakar ini menganggap dia menang karena dia menyebarkan disinformasi di media sosial. Ya karena itu kemudian platform media sosial terutama yang berada di bawah grup Meta memban atau memblokir akun Donald Trump sampai kemudian pemilu presidennya selesai di tahun 2020. Nah, kemudian platform juga bisa katakanlah membuat aplikasi atau membuat sistem yang bisa membantu kita mengidentifikasi atau apakah satu informasi itu hoax atau satu istilahnya sekarang apa ya, deep fake gitu ya. Jadi tiruan suara dan gambar orang tertentu yang sebetulnya adalah tidak benar atau hoax begitu. Itu mungkin platform bisa menciptakan teknologi yang menghadang atau mencegah itu tertayang di media sosial. Itu bisa saja begitu ya. Yang kedua, saya kira kita meminta para peserta pemilu untuk menggunakan teknologi digital untuk keperluan yang produktif, yang baik begitu ya. Bukan hanya karena untuk menang kemudian kita menggunakan media sosial itu untuk menebarkan hoax atau defect begitu, menggunakan artificial intelligence untuk hal-hal yang justru malah menciptakan polarisasi di masyarakat ya. Tidak boleh kekuasaan itu menjadi hal yang utama. Jadi memang ini tergantung siapa yang menguasai atau memiliki teknologi ya. Karena itu kita mengimbau, kita meminta para peserta pemilu ya untuk menggunakan teknologi digital secara baik ya, secara benar ya, bukan untuk menciptakan hoax atau disinformasi di media sosial. Yang ketiga, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU ini harus menerapkan aturan, ya harus menerapkan aturan yang fair buat semua peserta pemilu. Sebagai contoh begini, di dalam dunia iklan, ya dalam dunia iklan ini kan sekarang iklan-iklan para kandidat itu yang memasang adalah KPU. Jadi misalkan nanti ada 3 kandidat presiden yang memasangkan di media
ini adalah KPU, tidak boleh kandidat itu. Ya sebab kalau kandidat diberikan kewenangan untuk memasang iklan, maka siapa yang uangnya banyak, yang punya akses ke media lebih besar, maka dia akan tayang iklannya lebih banyak. Nah, dengan KPU yang menayangkan iklan itu di media, maka akan berlaku hal yang fair. Begitu juga di bidang-bidang teknologi lainnya, ya, bagaimana KPU misalnya menciptakan aturan ya agar satu peserta hanya boleh memiliki sekian akun misalnya begitu ya. Nah ini saya kira menjadi penting. Yang keempat, pihak-pihak berwenang harus melakukan pengawasan di ruang media sosial. Bawaslu dengan Kominfo dalam hal ini sudah punya MOU. Bagaimana kita, artinya Kominfo dan Bawaslu, memantau ya ruang digital terkait dengan pemilu, terkait dengan demokrasi ini agar ruang digital itu bersih dari hoax ya, dari disinformation atau dari disinformasi dan juga kampanye hitam. Nah, jadi 4 hal itu ya saya kira kalau dilakukan ini akan mengurangi disinformasi politik di ruang media sosial. Ditambah yang kelima adalah kekritisan masyarakat. Mari kita masyarakat membangun kekritisan sehingga ketika menerima informasi tidak langsung tidak percaya begitu saja tetapi melakukan check and recheck. Mari masyarakat kritis dan mari kita ajak masyarakat untuk mencari informasi yang benar tentang segala hal terkait pemilu. Baik, kemudian memang juga nih masyarakat ternyata bisa ikut turut serta ya Pak Dirjen ya dalam memberantas hoax pemilu 2024 yang juga turut disampaikan oleh Bawaslu bahwa yang memprediksi puncak hoax pemilu 2024 ini akan terjadi di bulan Februari 2024 begitu Pak Dirjen. Pak Dirjen, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam program Juru Bicara.